kami dari pemerintah khususnya Bangpol memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada warga Sunda, WSP khususnya yang tidak bosan-bosan selalu ikut menyemarakkan Kota Bontang dalam sisi baik di kebudayaannya, seninya maupun dari sisi pembangunan yang lain. Saya lihat memang warga Sunda ini banyak, ada yang di pejabat yang ada, di luar biasa di perusahaan banyak juga, sehingga ini bagian dari Kota Bontang dan selalu terus berkontribusi kepada pemerintah Kota Bontang. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan selama ini di bawah kepemimpinan Kang Suryana selaku Ketua Paguyuban PWSB periode 2071-2026, mudah-mudahan sinergi kedepannya tambah nyata Pak Sigit ya. Mungkin acara agenda pertama sebelum acara yang asli yaitu penutupan arisan, mungkin ada sepatah dua patah kata dari ketua kami, Ketua PWSB Kota Bontang kepada Kang Suryana selaku demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Kesbangpol Kota Bontang Bapak Sigit, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Saya juga tadi ada kaget ternyata alhamdulillah beliau telah ini ya, telah dikontak mereka Madun ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati penasihat Paguyuban Wargi Sunda Bontang, Wayoyo Yos Ibu. Yang saya hormati Wakil Ketua jajaran pengurus Paguyuban Wargi Sunda Bontang yang berbahagia, Kang Luli, atur nuhun atas sayugi oke hadir di acara arisan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hingga saat ini masih senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan, masih dapat hadir di Padepokan Paguyuban Wargi Sunda Bontang, yaitu dalam rangka arisan yang terakhir ya di tahun ini. Mungkin nanti di tahun yang berikutnya ini bisa lebih banyak lagi, kelihatannya lebih akan menambah, bisa lebih banyak lagi. Bontang buka Padepokan dan alhamdulillah pada bulan Agustus ya saya kita gunting kita mulai di sini. Awalnya kita di sebelah di tempat kolam renang, cuman bapak-bapak ibu-ibu kalau latihan malah lihat ke kolam renang Pak Abad. Jadi pengen wajah terus, makanya Pak Yoyo memindahkan ke sini supaya kolam renang tidak terganggu. Mungkin itu Pak Kaban, mohon izin untuk selanjutnya waktu yang seluas-luasnya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, khusus Pak Yoyo, Ketua PWSB Kang Suryana, ibu-ibu yang cantik-cantik yang saya hormati dan seluruh bapak-bapak yang hadir. Mohon izin, kebetulan saya ini di Kesbangpol baru kurang lebih setahun. Nama saya tadi sebetulnya sudah ya, Sigit Alfian. Sigit itu Jawa, Alfian itu karena lahir di Kalimantan, jadi Sigit Alfian. Tapi kaitan dengan Sunda, dulu kakak saya istrinya orang Sunda juga. Jadi saya hampir dulu itu hampir juga. Kalau nggak jodoh gitu. Hampir nyantor. Iya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami dari pemerintah khususnya Bangpol memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada warga Sunda, WSP khususnya yang
tidak bosan-bosan selalu ikut menyemarakkan Kota Bontang dalam sisi baik di kebudayaannya, seninya maupun dari sisi pembangunan yang lain. Saya lihat memang warga Sunda itu banyak, ada yang di pejabatnya ada, di luar biasa di perusahaan banyak juga, sehingga ini bagian dari Kota Bontang dan selalu terus berkontribusi kepada Kota Bontang. Yang kedua, tentu saya ingin menyampaikan pesan-pesan pemerintah khususnya di menjelang pemilu serentak. Bapak Ibu sekalian, Kaltim itu terindikasi potensi konflik untuk pilpres maupun pemilu 2024 itu konfliknya urutan kelima secara nasional. Ini yang menakutkan buat kita. Dan kontribusi dari Bontang cukup besar. Dulu kita pernah terjadi konflik ketika Pilkada 2005 antara SS dan Joro. Dan ini kita diwanti-wanti oleh Gubernur, jangan sampai ini terulang. Jadi saya tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa jangan sampai pemilu nanti itu terjadi konflik, karena ini kan pesta demokrasi yang seharusnya damai. Saya tidak bosan-bosan datang ke semua paguyuban untuk menyampaikan ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya yakin kalau warga Sunda kan memang tidak dilakukan lah santun semua, bahasanya juga enak gitu. Nggak mungkin kalau ketemu orang Sunda itu rasanya adem gitu. Jadi kalau ngomong halus gitu kan enak gitu. Orang Sunda itu enak ketemu tuh sampurasun gitu, kira-kira gitu. Kalimat intonasinya tuh enak gitu. Saya dulu menyesal enggak jadi sama tapi ternyata jodohnya memang tetangga sama Bu Rohana habis ini tetangganya. Baik, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa di Kesbangpol itu banyak organisasi yang belum tertata rapi, belum melaporkan kegiatannya kepada kami. Saya ingin menghimbau semua paguyuban yang ada itu coba rutin paling tidak 6 bulan sekali buat laporan kegiatan, termasuk untuk kumpul harisa atau jumlah kegiatannya apa saja, itu perlu. Dan saya punya program, kebetulan saya usulkan kemarin, kita ingin memberikan bantuan per tahun kepada organisasi. Bantuan, insya Allah kemarin saya tawarkan, saya hitung-hitung, kan itu ada 200 paguyuban ormas yang ada di kami. Saya coba hitung di teman-teman pada saat kemarin di Bali, di Bali. Coba berapa kira-kira saya bisa kasih bantuan ke sampean, saya bilang. Ada yang minta 25, ada yang minta 100, ada yang minta 50, saya bilang. Coba kalikan dulu. 50 aja, 50 juta maksudnya. Kali 200 paguyuban. Jumlahnya berapa tuh? 10 miliar ya? Kayaknya gede gitu ya. Kayaknya gede nih kayaknya kalau 10 miliar. Tapi begitu kita bagi dengan anggaran kita 2,5 triliun, ternyata nggak sampai 1%. Kecil berarti kan? Untuk kedamaian kenapa tidak gitu. Dan ini fungsinya maksud saya itu nanti untuk pertama operasional paguyuban itu sendiri. Yang kedua dia untuk pembinaan, mudah-mudahan bisa digelontorkan di posisi anggaran perubahan. Kalau anggaran sekarang saya lihat belum disetujui itu Pak, belum disetujui. Tapi yang jelas semua paguyuban ormas itu semangat dengan kondisi itu. Ini harapan kami, dengan ada bantuan itu maka kinerjanya semakin baik.
kinerja organisasinya, melalui kinerja pemerintah, sinerginya akan tambah baik seperti itu. Jadi mungkin itu ada beberapa poin yang perlu sampaikan. Terus kaitan dengan ini tadi, sekali lagi ini Kesbangpol ini sebagai ketua P4GN, sinerginya sama beliau ini BNN. Jadi kita sudah punya perda tentang P4GN dan saya selalu sama beliau ini. Kemarin di Satpol PP ya ada 4 itu ya, di Damkar ada sekian kemarin itu. Jadi memang sejak kami di Kesbangpol pas ketemu Kang Luliana ini gercep banget gerakannya itu. Pokoknya kita benar-benar perang nih, karena kita berpikir untuk generasi muda kita, anak-anak kita yang ke depan menuju Indonesia Emas 2045, bonus demografi tahun 2030. Ini harus dipersiapkan sekarang, harus diperbaiki semua. Kalau kita tidak perbaiki, maka itu bukan jadi Indonesia Emas, tapi Indonesia lemes, katanya Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Alhamdulillah, wasyukurillah. Binauni ieu malam minggu. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, urang biasa kepel deui dina raraga penutupan arisan keluarga besar paguyuban wargi Sunda Bontang. Adompel oge dina nganggo kerudung sebagai tanda solidaritas kita kepada wargi-wargi bukan wargiah aib kalau ditolak kepada saudara muslim kita yang sedang dalam keadaan berduka. Kita untuk berjihad ke sana mungkin tidak mungkin. Jadi sebagai rasa solidaritas kita pada malam hari ini, kita kompak semua mengenakan jilbab Palestina. Alhamdulillah. Dan pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kaban, Bapak Alfian, Sigit Alfian, juga sudah berkenan hadir untuk memberikan beberapa penjelasan tadi yang sudah kita dengarkan. Dan mudah-mudahan poin yang tadi sangat menarik Pak, untuk bantuan yang per tahun mudah-mudahan bisa terrealisasi. Selanjutnya saya akan menanyakan kembali kepada wargi-wargi sadayana, kita arisan ieu bade diteraskeun atau napi cekap tahun ini aja atau tahun depan kita mulai lagi? Teraskeun. Diteraskeun deui. Atur nuhun. Untuk jumlahnya apakah akan ditambah lagi? Apa tetap? Tetap. Baik, kalau begitu nanti untuk peserta yang baru mungkin bisa langsung mendata di bagian administrasinya. Pada malam hari ini yang dapat arisan itu teh suci, teh siti sama teh esa. Alhamdulillah kesepakatannya tahun depan, insya Allah kita masih dipertemukan kembali pada tahun 2024 arisan kita mulai kembali. Mudah-mudahan wargi-wargi yang ada di grup paguyuban wargi Sunda Bontang yang belum bergabung bisa ikut bergabung semuanya. Jadi kita terbuka ya untuk memulai kembali, dan mudah-mudahan jumlahnya menjadi lebih banyak lagi, wargi yang lebih guyup lagi. Ibu Yeni lihat ke sini senyum Bu. Boleh dicipika-cipiki juga boleh. Ya. Ini saya dapat uang Pak, total semua itu 25 dibagi 2. Tunggu, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tapi simbolisnya ada 1.700.000 secara dosa. Mungkin Bapak Ibu, karena acara arisan sudah selesai ya,
Kebetulan ibu-ibu Sunda tuh malam ini tuh rutinitas biasa membawa masakan masing-masing. Tapi yang malam ini yang paling spesial mah istri ketua BNN bikin ulketep Pak. Jadi kebetulan nggak tahu berapa baskom, nggak tahu untuk semua. Iya, hasilnya Pak. Iya, bismillah itu luar biasa. Wah, ini makanan kesukaan saya semua kayak ibu lihat ini. Mana ulu kutak? Kutaknya kayak apa? Ulu kutak. Yang mana ulu kutak? Nah ini. Ya itu Karedo. Ini dah. itu Pak Karedo. Harus ada kerupuknya Pak. Oh gitu. Itu. Oh, rajikan merah aja pisang. Mangga Kang. Enak nikmat Kang. Nanti Iya, Pak. Apa ya? Iya, itu dua. Kasih dua katanya.